Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Alawiyah dengan NIM 20081070114. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi PGMI semester 5 kelas A. Saya di sini akan mencoba menjelaskan mengenai psikologi perkembangan, yakni perkembangan masa awal anak-anak. Perkembangan pada awal masa anak-anak dibagi beberapa macam. Yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan kognitif, dan yang ketiga ada perkembangan psikososial, dan yang terakhir ada perkembangan emosi. Poin pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan perkembangan di mana motorik halus dan kasar sangat berpengaruh. Yang pertama ada tinggi dan berat badan. Setiap tahunnya pada masa awal anak-anak, tinggi anak bertambah 2,5 inci dan beratnya 2,5 hingga 3,5 kg per tahun. Yang kedua adalah perkembangan otak. Pertumbuhan otak disebabkan karena bertambahnya jumlah dan ukuran urat saraf dalam yang terdapat di antara atau di dalam daerah-daerah otak. Yang ketiga adalah perkembangan motorik. Contohnya kita bisa lihat pada anak yang usianya 3 tahun, ia dapat berjalan. Nah, pada usia keempat tahun, anak tersebut itu bisa berjalan, cara berjalannya itu seperti orang dewasa, seperti itu. Dan perkembangan motorik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangan motorik kasar dan yang kedua adalah motorik halus. Kita ambil contoh motorik halus dan motorik kasar pada usia 2,5 hingga 3,5 tahun. Motorik kasarnya itu ia dapat berjalan, kemudian ia bisa berlari lurus ke depan, ia bisa melompat, seperti itu. Dan contoh dari motorik halusnya dia itu bisa meniru lingkaran, kemudian bisa makan dengan sendok dan sebagainya. Poin selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ialah perkembangan di mana si anak itu mampu untuk mengeksplor ke dunianya di lingkungannya, seperti itu. Jadi ya di sini ia itu bebas untuk berkreatif, berinovasi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan persepsi. Jadi di sini itu anak itu dapat melihat objek-objek yang jauh, tetapi ia tidak bisa memfokuskan pada objek yang dekat. Selanjutnya adalah perkembangan memori atau daya ingat. Yang pertama ada daya ingat jangka pendek, memori jangka pendek. Nah, contohnya individu itu dapat langsung ingat ketika dijelaskan 15 hingga 30 detik. Contohnya apa? Guru itu menjelaskan, misalkan, atau si orang tua anak itu menjelaskan, oh ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, misalkan huruf A, B, C, D sampai E misalkan. Karena apa? Karena itu berurutan, jadi anak itu langsung bisa gitu, karena berurutan sih ya, seperti itu. Kemudian ada jangka panjangnya. Memori jangka panjangnya itu anak usia 4 tahun bisa merekognisi bahwasannya bentuk-bentuk gambar yang kemarin digambar atau 1 minggu yang lalu digambar itu ia bisa mengulangnya lagi karena ia ingat. Poin berikutnya yaitu perkembangan emosi. Di sini saya akan menyebutkan beberapa jenis emosi dan dampaknya bagi perubahan fisik. Yang pertama ada kecewa. Perubahan fisik yang terjadi adalah bernapas panjang. Kemudian ada marah. Di sini perubahan fisik yang terjadi itu akan mempercepat peredaran darah kita. Kemudian ada terkejut. Berarti denyut jantung kita itu akan mempercepat.
Kemudian ada marah atau sakit, pupil mata kita itu akan membesar. Berikut adalah karakteristik peristiwa anak atau remaja dan orang dewasa. Emosi anak atau remaja itu berlangsung secara singkat dan tiba-tiba. Kalau orang dewasa itu akan berlangsung lama dan mendalam seperti itu. Kemudian ada ketika itu anak-anak itu kelihatan ya kalau ketika marah atau sedih itu. Kalau orang dewasa itu emosinya itu tidak terlihat karena ia itu pandai menyembunyikannya. Kemudian ketika anak-anak itu marah, nah itu marahnya itu sebentar. Perkembangan permainan maksudnya seperti apa? Nah, perkembangan permainan ini adalah merupakan aktivitas sosial yang dilakukan oleh anak-anak pada masa awal anak-anak ya. Jadi pada masa awal anak-anak ini anak-anak itu seringnya main di luar ya kan, bermain. Kemudian jarang melakukan aktivitas lain, misalkan yang lainnya itu jarang, yaitu bermain. Nah, ada beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi kognitif berarti di sini tuh anak itu mengeksplor permainan apa yang mau dibuat, bagaimana memainkannya, kemudian maka itu berkreatif sedemikian mungkin. Kemudian ada fungsi emosi, jadi di sini anak tuh bisa mengelola emosinya. Misalkan permainan ada menang kalah ya, dia itu harus mengendalikan emosinya, seperti itu, belajar mengendalikan emosi. Kurangnya mohon maaf. Saya akhiri video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.